Pandemi virus corona atau COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret 2020 kemarin telah memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan ekstra dalam rangka mencegah krisis kesehatan sekaligus juga krisis ekonomi yang mungkin terjadi. Saya katakan saat ini ekonomi kita seperti manusia ini darah beku. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Jadi sudah tidak liquid. Kalau orang darahnya beku atau darahnya kental, itu bisa stroke. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Kita udah punya instrumen yang relatif siap. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, ya masyarakat saya rasa yang mayoritas sih memahami situasi itu. Ya kalau negara itu kolaps itu tanda-tanda ya kita memasuki resesi namanya. Seperti Singapura sekarang itu udah kolaps, resesi. Namun kalau politik ada aja yang selalu ngobong-ngobong itu kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya demokrasi ya. Selama masa pandemi ini, Presiden berhasil semua bernavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit. Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik. Tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga. Ya, dan untuk melakukan berbagai kebijakan tersebut, tentu pemerintah membutuhkan anggaran dalam jumlah besar, sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo pun rela merombak APBN demi menghajar corona. Uang sulit, saya memberikan pandangan. Kalau memang kita nggak punya uang, kan ada pendapat cetak uang lagi. Oke lah, saya bilang. Seluruh negara waktu utangnya naik, spreadnya terhadap Amerika itu melebar kan, kita menurun karena kita bagus. Tadi rating kita hari ini Fitch saya dengar dia akan tetap mengatakan Indonesia stable. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku harus jungkir balik mengelola keuangan negara saat pandemi COVID-19 melanda tanah air. Kondisi ekonomi yang terpuruk membuat penerimaan terganggu. Sementara kebutuhan belanja meningkat karena adanya tambahan biaya untuk penanganan COVID-19. Total penerimaan kita turun hampir sekitar 16%, karena biaya cukai masih cukup bagus. Tapi belanja kita naik hampir 15%. Jadi belanjanya melonjak tadi untuk kesehatan, penerimaan jatuh. Makanya defisitnya di 6%, 6,1%. Hal ini akhirnya membuat pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi undang-undang. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Dengan keputusan itu, DPR menyetujui pemerintah melakukan defisit APBN menjadi lebih lebar terhadap PDB. Apakah bisa dilakukan lebih baik? Pasti. Makanya kita hati-hati. Gimana konsekuensinya dengan utang yang menambah? Ya, kita harus kelola habis itu. Kata Sri Mulyani dalam podcast Endgame pada Jumat 10 Desember 2021. Gimana konsekuensinya dengan utang yang nambah? Ya kita harus kelola habis itu. Pembiayaan anggaran lewat utang pun tak bisa dihindari. Meskipun bisa saja pemerintah menjaga APBN tetap selamat dengan tidak melebarkan defisit, tapi konsekuensinya ekonomi akan sekarat dan APBN sebagai instrumen keuangan negara malah tidak bisa menjalankan fungsinya. Jangan sampai supaya APBN kita selamat, biarin aja ekonominya menggelepar-gelepar. Dan dia tidak survive, jelasnya. Apakah itu harus dilakukan? Menurut saya iyalah, mau bantuin rakyat nggak ada pilihan, no choice gitu ya. Apakah bisa dilakukan lebih baik? Pasti, makanya kita hati-hati tadi. Tapi jangan sampai kita kemudian, supaya APBN kita selamat, biarin aja ekonominya menggelepar-gelepar dan kemudian dia tidak survive.
Sri Mulyani mengaku keputusannya merombak APBN adalah hal yang tidak biasa. Apalagi keputusan sebesar ini dilakukan dengan kondisi pandemi yang membuat dia tidak bisa bertemu secara langsung dengan rekan kerja lainnya baik di pemerintah maupun DPR RI. Jadi luar biasalah, dan kita membuat policy itu saat kita nggak boleh ke kantor dengan Zoom, kata dia. So it's really sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Semua dalam situasi terrified, tapi nggak boleh takut, ujar Sri Mulyani. Negara itu memang memiliki instrumen APBN untuk menghadapi situasi seperti itu, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani bilang salah satu fungsi APBN sebagai stabilisator harus bisa menjaga agar negara bisa tetap menjalankan tugasnya, meskipun penerimaannya sedang terganggu. Terlebih negara harus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan karena pandemi yang sedang menyerang kesehatan dan ekonomi Indonesia. Waktu itu pemikirannya gimana ya? Pada saat penerimaan jatuh, tapi kita harus melakukan tugas kita. Namun jangan sampai ini jadi alasan untuk timbulkan kebiasaan fiskal, policy yang buruk. Tidak bertanggung jawab, jelas Sri Mulyani. Jadi memang APBN itu sebagai instrumen pada saat itu, menyelamatkan negara dan menyelamatkan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang terpuruk, maka otomatis penerimaan negara juga berkurang. APBN sebagai instrumen keuangan negara yang punya fungsi stabilisasi harus mencari cara agar ekonomi bisa tetap berjalan meski penerimaan turun. Apalagi adanya biaya tambahan untuk penanganan pandemi di sisi bantuan sosial. Untuk itu, pembiayaan lewat utang menjadi pilihan. Rasio awal utang yang direncanakan sebesar 29,7%. Pada awal 2020 pun naik hingga 39,4%. Terhadap PDB karena adanya belanja penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 40,85%. Sementara sejak Januari hingga Agustus 2021, pemerintah telah menarik utang sebesar 550,6 triliun rupiah. Penarikan utang ini mencapai 46,8% dari target utang dalam APBN 2021 sebesar 1.177,4 triliun rupiah. Ya, masyarakat saya rasa yang mayoritas sih memahami situasi itu. Apalagi kita coba untuk menjelaskan kenapa kita melakukan itu, bagaimana kita melakukan, kehati-hatian apa yang dilakukan. Kita menyampaikan ke masyarakat, kita menjelaskan melalui medsos termasuk podcast seperti ini. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR. Pak Fadil ingat, saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Sayangnya, sesudah situasi kembali normal dan ekonomi mulai beradaptasi dengan situasi baru, banyak para pengusaha dan banker itu yang nggak mau bayar hutang dan malah foya-foya dengan uang yang mereka dapat. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun. Baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya, bekerja kan 6 bulan. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak awal Maret 2020 kemarin telah memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan ekstra dalam rangka mencegah krisis kesehatan sekaligus juga krisis ekonomi yang mungkin terjadi. Saya katakan saat ini ekonomi kita seperti manusia ini darah beku, jadi sudah tidak liquid. Kalau orang darahnya beku atau darahnya kental, itu bisa stroke. Kita udah punya instrumen yang relatif siap. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, ya masyarakat
Saya rasa yang mayoritas sih memahami situasi itu. Ya, kalau negara itu kolaps itu tanda-tanda ya kita memasuki resesi namanya. Seperti Singapura sekarang itu udah kolaps, resesi. Namun kalau politik ada aja yang selalu ngobong-ngobong itu kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya demokrasi ya. Ya, dan untuk melakukan berbagai kebijakan tersebut, tentu pemerintah membutuhkan anggaran dalam jumlah besar. Sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo pun rela merombak APBN demi menghajar corona. Nah, uang sulit, saya memberikan pandangan. Kalau memang kita nggak punya uang, kan ada pendapat cetak uang lagi. Nah, oke lah, saya bilang. Seluruh negara waktu utangnya naik, spreadnya terhadap Amerika itu melebar kan, kita menurun karena kita bagus. Tadi rating kita hari ini Fitch saya dengar dia akan tetap mengatakan Indonesia stable.